Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Toast.id bersama gue Ricky yang akan menemani kalian semua di video ini. Oke, di video kali ini gue akan review figur keluaran dari Bandai. Ini adalah Saint-Claude Mythic X Taurus Aldebaran. Langsung aja kita mulai reviewnya ya. Oke teman-teman, ini adalah Taurus Aldebaran. Dia ini adalah salah satu dari ke-12 Gold Saint yang muncul di dalam serial animenya, yaitu Saint Seiya Chapter Sanctuary. Taurus Aldebaran ini adalah penjaga kuil nomor 2 pada saat pertarungan ke-12 Gold Saint. Dan Taurus Aldebaran ini berhadapan dengan Pegasus Seiya. Taurus ini memiliki ciri khas di mana dari postur badannya, Taurus ini adalah yang paling besar dibandingkan dengan ke-11 Gold Saint lainnya. Dan pada saat bertarung juga, dia juga memiliki ciri khas di mana dia ini selalu lipat tangan ya pada saat berhadapan dengan musuhnya. Dengan jurus andalannya yaitu Great Horn. Oke teman-teman, lanjut kita mulai bahas dari figur ini ya. Ini adalah figur Saint-Claude Mythic X yang dibuat oleh Bandai. Dan untuk kalian yang mau beli sekarang, untuk harga figur ini tuh kurang lebih di harga 1,4 jutaan lah ya, kurang lebih. Lanjut kita mulai bahas dari bagian box ya. Untuk box figur si Taurus ini emang boxnya cukup besar ya. Kalau gue bandingin dengan boxnya si Saint-Claude Mythic X Libra, bisa kalian lihat untuk perbedaannya. Emang boxnya si Taurus ini emang lebih besar dibandingkan dengan si Libra ini. Mulai dari ketebalannya pun juga si box si Taurus ini emang lebih tebal juga. Jadi emang kelihatan lebih besar lah ya emang boxnya. Nah lalu untuk box di bagian depannya ini kita bisa melihat ya figur si Taurus Aldebaran. Dan juga di bagian sampingnya ini ada kayak gambar dari bagian objeknya si Taurus juga. Lalu untuk di bagian bawahnya ada logo Bandai, Tamashii Nation. Dan untuk figur ini itu dirilis di tahun 2014. Lanjut untuk di bagian sampingnya, ini adalah pose si Taurus Aldebaran ya, sedang memakan jurusnya yaitu Great Horn. Lalu di bagian belakangnya ini adalah berbagai macam pose-pose dari figurnya ini. Lalu untuk di bagian sampingnya lagi, ini adalah gambar dari bagian objeknya yaitu Taurus Cloud. Dan seperti biasa untuk box dari Saint-Claude Mythic X Gold Saint ini, kita bisa buka ya sampul depannya ini. Jadi kita bisa angkat seperti ini dan kita bisa melihat untuk bagian dalamnya ini adalah Pandora box dari Gold Saint tersebut. Tapi emang kelihatannya kalau dari box si Taurus ini dia nggak mirip dengan Pandora box karena dia ini bentuknya kayak balok ya. Sedangkan kalau untuk Pandora box yang sebenarnya itu bentuknya adalah kubus gitu. Jadi ya kurang lebih seperti ini ya di dalam sampul dalam ya. Cukup keren menurut gua. Dan langsung aja kita buka isi dalam dari box figur ini. Nah, untuk di dalam boxnya ini kita dapat 3 buah blister dan 1 buah manual book di sini. Dan untuk di blister pertama ini kita bisa melihat figurnya dari si Taurus Aldebaran. Dimana di sini unik juga karena di bagian sepatunya itu sampai dilepas ya karena saking besarnya figur ini. Jadi untuk di blisternya sampai nggak muat. Lalu di sini kita juga dapat berbagai macam armornya, mulai dari armor bahu, tangan, lutut, dan juga untuk di bagian kakinya semua. Dan kita juga dapat berbagai macam face sculpt pengganti. Di sini kita total dapat 5 macam ya untuk face sculpt penggantinya. Mulai dari muka yang normal, terus ada muka yang ketawa, teriak, merem, dan juga ada muka yang kayak misterius gitu untuk di bagian matanya yang ketutup. Lalu untuk di blister kedua, di sini kita dapat berbagai macam armornya lagi, mulai dari armor bagian armor kepala, perut, badan, dan juga di bagian roknya. Lalu kita juga dapat aksesoris atau gimmick berupa tangan lipat tangannya si Taurus ya. Dan juga ada tanduknya yang sudah patah ya, yang dipatahkan oleh si Pegasus Seiya. Di sini juga kita dapat kerangka dari bagian objeknya juga ya di sini. Lalu untuk di bagian blister terakhir, di sini kita dapat berbagai macam parts tangan pengganti dan juga 1 buah jubah ya di sini. Untuk parts tangan pengganti yang kita dapat, di sini kita total dapat 10 parts tangan ya yang kita bisa ganti-ganti. Mulai dari yang ngopel normal, memegang senjata, terus ada yang tangan yang nggak buka, dan juga ada yang kayak sedang mencengkram gitu ya sedikit. Nah, itu aja di dalam blisternya ya. Lalu yang pasti kita juga dapat manual book di sini. Yang mana ini adalah panduan bagaimana cara memasang armor ke bagian objek dan juga ke bagian figurnya seperti apa. Oke teman-teman, jadi itu jadi dalam boxnya. Jadi kita dapat 3 buah blister dan 1 buah manual book di sini. Dan langsung aja kita lihat objek dari si Taurus Aldebaran ini.
teman-teman, ini adalah bentuk objeknya dari Taurus Aldebaran, dan untuk bentuk dari objeknya ini sesuai dengan zodiaknya, yaitu Taurus ya. Dimana lambang dari zodiak Taurus itu sendiri adalah banteng. Jadi untuk bentuk objek dari Taurus Aldebaran ini adalah banteng ya. Jelas terlihat sekali sih untuk bentuk objeknya ini ya, jelas ini adalah banteng gitu. Di sini ada tanduknya, terus badannya juga gede ya, jadi benar-benar ciri khas dari sebuah banteng atau seekor banteng. Untuk objek sih gue cukup suka ya dengan Taurus ini ya. Menurut gue sih dibuat dengan cukup keren ya, kelihatan kokoh, terus kelihatan gede, jadi kelihatan sangar gitu ya bentuk objeknya. Sesuai dengan orangnya juga sih, Taurus Aldebaran itu kan gede ya. Jadi bentuk objeknya juga kelihatan gede dan ya menurut gue sih mantap aja gitu. Dari proses pemasangannya juga mudah ya, jadi nggak ada yang bikin pusing dalam proses pemasangannya. Semua armornya juga presisi semua, jadi nggak ada yang pemasangan itu nggak ada yang keras-keras sama sekali. Jadi bisa gue bilang untuk proses pemasangan objeknya ini cukup mudah lah. Lanjut, gue akan tunjukin untuk letak-letak dari armornya ya. Untuk armor di sini ya, ini di bagian kepala, ini adalah armor kepalanya. Terus di bagian sini, nah kiri dan kanan ini adalah bagian bahunya ya, yang gede juga. Di bagian sini ada bagian dadanya yang kita bisa copotin dan kita pasangin di atas sini. Terus di sini adalah bagian badannya. Nah, biasa kalian lihat di sini ada kerahnya juga. Nah, terus kalau kita angkat seperti ini, nah di bagian sini adalah bagian belakangnya, punggungnya. Terus di sini bagian roknya mengelilingi semua bagian tubuh bantengnya. Di sini bagian perutnya agak tertutup emang. Terus di bagian sini ini adalah bagian lengannya, di sini bagian tangannya. Lalu di sini bagian paha, di sini bagian kakinya. Dan itu aja sih ya, semua parts armornya sudah terpasang semua. Terus kalau kita bandingin dengan versi yang ada di animenya juga, menurut gue ini dibuat dengan sangat mirip juga ya. Kurang lebih menurut gue sih sama banget sih untuk bentuk dari objeknya ini. Paling beda cuman ada di bagian pundaknya aja, yang kalau di versi anime itu kayak kelihatan lebih rapat gitu ya. Sedangkan untuk yang di bagian yang versi Saint Cloud Knight itu dia lebih kebuka gitu. Cuman ya overall menurut gue sih ini udah dibuat dengan sangat mirip banget sih ya. Dan overall sih gue puas sih dengan objek dari si Taurus Aldebaran ini. Oke teman-teman, ini adalah figurnya dari Taurus Aldebaran yang sudah terpasang lengkap dengan armornya semua ya. Dan kita mulai bahas dari penampakan dan detail dari figurnya dulu. Dari penampakan figurnya sendiri, menurut gue ini dibuat dengan sangat bagus banget ya. Bener-bener mirip banget dengan si Taurus Aldebaran sesuai dengan yang ada di animenya. Mulai dari postur badannya, menurut gue ini dibuat dengan sangat proporsional banget. Akurat juga postur badannya, karena si Taurus Aldebaran ini memiliki postur badan yang lebih besar dibandingkan dengan ke-11 Goldstein yang lainnya. Terus dari bentuk armornya benar-benar bagus banget. Dari bentuk armornya ya, bisa kalian lihat mulai dari bagian kaki, terus di bagian rocks dan semua armornya itu benar-benar dibuat dengan sangat detail banget. Dan gue suka banget sih dari bentuk armornya ini. Terus separasi warnanya ya, mulai dari ukirannya di bagian sini, terus di bagian badannya, di bagian roknya, itu separasi warnanya dibuat dengan sangat rapih juga, dan ukir-ukirannya juga dibuat dengan sangat detail banget. Terus yang spesial juga, Taurus Aldebaran ini adalah Goldstein yang paling besar ya dibandingkan dengan ke-11 Goldstein lainnya. Jadi untuk figurnya sendiri ini yang paling besar di antara figur Goldstein yang lain. Bisa kalian lihat di sini gue akan bandingin dengan si Libra X ya. Dan untuk perbandingan tingginya kurang lebih seperti ini. Jadi ya cukup perbedaannya cukup lumayan ya. Si Taurus ini emang untuk postur badannya juga lebih jumbo gitu kelihatannya. Lalu dengan tingginya si Taurus ini, jadi untuk bobot figur ini juga terasa cukup berat menurut gua.
Di bagian armor ini didominasi dengan parts-parts yang terbuat dari besi, dan untuk besinya juga lumayan tebel-tebel. Jadi kalau kalian angkat untuk figur ini, itu berasa kayak kokoh dan berat banget gitu ya. Jadi berasa untuk kualitas figur ini tuh dibuat dengan sangat bagus. Lalu dari face sculpt-nya sendiri ya, dari face sculpt-nya juga dibuat dengan cukup bagus ya. Mukanya itu ya cukup mirip lah dengan si Taurus Aldebaran, dan mukanya nggak aneh menurut gua. Untuk bahan-bahan armornya, mulai dari parts kepala ya, armor kepala ini terbuat dari plastik dia semua. Terus untuk parts di bagian badannya ini terbuat dari besi semua. Di bagian pundak samping kiri kanan terbuat dari besi. Di bagian tangannya terbuat dari besi juga. Terus di bagian perutnya ini terbuat dari plastik ya. Di bagian roknya semua terbuat dari besi, di bagian paha, lutut, dan juga kaki itu terbuat dari besi juga. Lanjut kita bahas dari artikulasinya ya, yang menurut gue sih menjadi kekurangan di dalam figur ini. Kekurangannya bukan karena artikulasinya kurang leluasa ya, karena emang untuk figur Saint Cloud Myth untuk artikulasi sih emang tidak bisa berharap banyak ya. Karena ya untuk pergerakan itu kan suka terhalang oleh armor-armornya dan cukup terbatas memang. Cuman untuk si Taurus ini yang menjadi kendala gua adalah untuk di bagian kakinya sih, yang menurut gua sih sangat loose ya, bisa kalian lihat. Nah, itu di bagian kakinya itu di sini tuh loose banget ya, karena untuk di bagian armornya juga yang cukup berat ya untuk armor di bagian kakinya, jadi kurang bisa menopang dengan baik untuk berat dari armornya sendiri. Gua nggak tahu juga apakah semua figur Taurus Aldebaran seperti ini atau cuman figur gue yang dapat. Yang dapatnya loose ya, cuman yang pasti yang figur yang gue dapat seperti ini, jadi gue bisa bilang ya kekurangan gue untuk figur ini adalah di bagian kakinya yang artikulasinya cukup loose menurut gue. Cuman untungnya di bagian telapak kakinya si Taurus ini cukup besar ya, jadi pas kita berdiriin si Taurus ini nggak begitu ada masalah lah, masih bisa berdiri dengan kokoh gitu dan dengan mudah walaupun di bagian kaca seperti ini, jadi nggak gampang split untuk figurnya. Nah, untuk artikulasinya di bagian kepala ini bisa nengok kanan kiri ya, atas bawah juga sedikit. Di bagian dadanya bisa naik turun juga seperti ini. Di bagian perutnya bisa kiri kanan. Terus bagian pundaknya ini fleksibel juga ya, bisa gerak-gerak. Di bagian tangannya bisa maju ke depan, ke belakang, bisa kalian tekukin juga seperti ini. Terus untuk di bagian roknya juga ini bisa gerak-gerak semua, jadi cukup fleksibel. Di bagian kakinya bisa maju ke depan, bisa kalian tekukin juga. Lalu untuk di bagian telapak kakinya, ini kita bisa maju ke depan, ke belakang, dan kita bisa putar-putar juga. Lanjut teman-teman, kita mulai bahas dari aksesorisnya. Di sini aksesoris pertama yang kita dapat adalah bagian tanduk yang sudah patah seperti ini. Jadi ini dipatahkan oleh Seiya ya, sehingga tanduknya si Taurus ini ya menjadi patah. Jadi ini cara gantinya tinggal kalian copotin aja ya untuk tanduknya. Kita tarik seperti ini. Dan kita pasangin untuk tanduk yang patah seperti ini. Nah, jadi kurang lebih seperti inilah kalau sudah terpasang tanduk si Taurus ini yang sudah patah ya. Lalu untuk aksesoris selanjutnya yang pasti kita dapat jubahnya ya di sini ya. Jubah dari Goldchain. Dan yang sayangnya ya menurut gue sih untuk jubahnya ini untuk si Taurus itu nggak dibuat lebih besar ya dibandingkan dengan ke-11 Goldchain lainnya. Jadi ukurannya itu benar-benar sama. Yang menurut gue karena si badannya si Taurus ini kan lebih besar dibandingkan dengan Goldchain yang lainnya. Jadi kayaknya sih kalau menurut gua harusnya dibikin lebih besar juga untuk di bagian jubahnya. Jadi ini tinggal kita colokin aja sebenarnya, tinggal colokin aja di bagian belakangnya. Nah, kalau sudah terpasang seperti ini. Nah, kalau gua pribadi sih melihat jubahnya ini kayak agak kekecilan gitu. Kayaknya kurang lebar gitu ya. Nah, kayak kurang lebar aja gitu. Kalau misalkan dibuat lebih besar, menurut gue sih lebih proporsional. Kalau misalkan kayak gini, menurut gue sih agak sedikit kurang proporsional dan jubahnya itu kelihatan kayak kekecilan. Lalu untuk aksesoris selanjutnya, di sini kita dapat parts armor dada yang lebih kecil ya dibandingkan dengan yang ini. Nah, bisa kalian lihat lebih kecil ya. Yang fungsinya ini adalah kalau kita mau pose dia menggunakan tangan yang lipat tangan ya. Aksesoris selanjutnya yang kita dapat nanti. Dan juga kalau misalkan kita mau tangan itu kayak lebih maju ke depan ke bagian dadanya gitu ya. Nah, di sini kalau misalkan kayak gini kan dia terhalang oleh di bagian dadanya ya yang cukup lebar. Sedangkan kalau misalkan kita ganti ya, ini kita tinggal tarik aja. Terus kita pasang yang ini. Nah, jadi dia pergerakannya itu kayak lebih bisa maju ke depan gitu. Nah, untuk aksesoris selanjutnya yang tadi, ini adalah parts untuk dia melakukan pose lipat tangan ya yang sangat ikonik sekali untuk si Taurus Aldebaran.
Nah, ini untuk parts armor ya, untuk yang ini terbuat dari plastik semua, dan ini nggak bisa dicopot-copot sama sekali ya. Jadi ini udah seperti terpasang gitu untuk di bagian kerangka tangannya, dan terbuat dari plastik semua. Jadi untuk cara pemasangannya, ini kita harus copot dulu untuk di bagian tangannya ini, bagian tangan si Taurus. Tinggal kita tarik aja, seperti ini. Yang sebelahnya juga kita tinggal tarik. Lalu kita pasang untuk di bagian sini ya. Ini kita bisa copot untuk di bagian kulitnya. Nah, kita copot seperti ini. Lalu kita pasangin ke bagian tangannya. Nah, kurang lebih seperti ini ya kalau sudah terpasang. Lalu kita pasang untuk di bagian penyambungnya tadi ya. Untuk di bagian armor ya. Nah, kurang lebih seperti ini kalau sudah terpasang, dan untuk sebelahnya kita tinggal colokin lagi seperti yang tadi. Nah, jadi teman-teman kurang lebih seperti ini ya kalau misalkan sudah terpasang dengan parts yang lipat tangan tadi. Nah, jadi ya tinggal udah jadi aja gitu. Jadi ini langsung dia bisa lipat tangan seperti ini. Makanya untuk di bagian dadanya itu kita harus ganti dengan dada yang lebih kecil. Karena untuk kalau misalkan dada yang lebih gede, dia nggak bisa pose lipat tangan seperti ini. Menurut gue sih cukup bagus ya dengan kita dikasih ini. Karena kita bisa recreate scene si Taurus itu bisa lipat tangan dengan sempurna dan cukup bagus gitu untuk dilihatnya. Teman-teman, jadi untuk figur Sanctopity X Taurus Aldebaran ini, overall menurut gue ini adalah figur yang dibuat dengan sangat bagus ya. Dari penampakannya dibuat dengan sangat mirip sekali dengan Taurus Aldebaran sesuai dengan yang ada di animenya. Mulai dari postur badan, terus detail armor, dan juga bentuk armor ya, itu benar-benar dieksekusi dengan sangat baik oleh si Bandai. Terus untuk figur si Taurus ini kayak berasa lebih mantep gitu ya kalau dipegang. Karena untuk postur badannya, si Taurus ini lebih besar dibandingkan dengan ke-11 Goldsen lainnya. Jadi pas kita pegang figur ini, itu kayak berasa lebih mantep dan berat gitu ya untuk figurnya ini sendiri. Dari proses pemasangan armor ke bagian objek dan juga ke bagian figur ya, itu juga nggak ada masalah sama sekali. Untuk kekurangan gue di figur ini itu ada di bagian artikulasinya ya, dimana untuk artikulasi di bagian kakinya itu cukup lus dan letoy. Tapi untungnya untuk di bagian telapak kaki si Taurus ini itu dibuat lebih besar ya, atau lebih lebar gitu untuk telapak kakinya. Jadi pada saat kita berdiriin figur ini itu nggak terlalu ada masalah, karena untuk bagian telapak kakinya itu bisa menopang cukup baik dari beban si figurnya ini. Jadi gak gampang jatuh atau split lah gitu untuk figurnya ini. Untuk kekurangan lainnya menurut gua ada di bagian jubahnya si Taurus itu ya, yang menurut gua ukurannya itu agak sedikit kekecilan. Karena ukuran jubahnya itu sama dibuatnya dengan ke-11 Goldsen lainnya, sedangkan untuk postur badan si Taurus ini kan lebih besar dibandingkan ke-11 Goldsen lainnya. Jadi menurut gua harusnya untuk jubahnya itu dibuat lebih besar juga, nggak sama dengan ke-11 Goldsen lainnya itu. Karena kalau dipasangin, menurut gue pribadi sih itu agak kekecilan dengan postur badannya si Taurus yang lebih besar seperti ini. Untuk yang lainnya menurut gue sudah dibuat dengan sangat bagus ya. Jadi untuk skor dari gue untuk figur ini, gue kasih nilai 9 dari 10. Oke teman-teman, jadi itu aja video dari gue. Bila kalian suka dengan video ini, kalian boleh like, comment, dan subscribe. Dan bila kalian ada inputan dan masukan untuk video gue ke depannya, kalian boleh komen di kolom komentar. See you guys on the next video. Bye-bye.